Kita kalau mau mencapaikan sesuatu, kita harus punya tekad kuat, ya. Kita rajin, jujur, loyal. Jadi memang perlu kesetiaan. Dimanapun kita bekerja perlu kesetiaan. Kalau misalnya kita ikut partai, kesetiaan itu penting juga. Jadi hidup itu harus setia, harus memilih. Dan tekad kita kuat dan kita bekerja dengan baik. Karena kita tidak berprestasi, tidak menghasilkan, sehingga suami atau laki-laki itu terlalu meremehkan perempuan. Karena itu kita perempuan harus kuat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, pejuang wanita di Indonesia saat ini. Mungkin bisa dikatakan beliau adalah wanita yang sangat dikenal satu-satunya di Indonesia sebagai seorang lawyer atau pengacara, dan sampai saat ini pun masih eksis. Saya sangat bangga bisa mengundang seorang Elsa Syarif. Bunda Elsa Syarif. Selamat malam. Senang sekali saya lihat Bunda ini. Saya panggil Bunda nih ya. Karena memang saya anaknya kan. Iya. Luar biasa ya. Hari ini kita kedatangan seorang Bu Elsa Syarif. Mungkin Bunda, kalau kita menanyakan di Indonesia, let's say 100 orang, kalian kenal nggak pengacara yang dikenal di Indonesia, tapi perempuan? Saya yakin sebagian besar akan menjawab Elsa Syarif. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang Bunda pun masih eksis ya? Iya, masih menangani perkara terus. Iya. Dalam COVID seperti ini? Tetap saya juga terbang ke Surabaya, ke Padang, ke Pangkal Pinang, masih. Untuk menangani kasus juga ya Bunda ya? Iya. Saya ingat dulu bahkan sampai ke luar negeri untuk ngajar, ya. Iya. Saya masih ingat pada waktu pernikahan saya, beliau tidak sempat datang karena lagi ke Rusia kalau nggak salah waktu itu. Iya, di Saint Petersburg University. Luar biasa. Makanya saya sekali lagi sangat terhormat ya, Bu Elsa Syarif bisa berada di sini. Jadi Bu, hari ini di podcast Energi Kata ini Bunda, saya berharap kita bisa menyajikan suatu hal yang sangat bermanfaat, terutama dalam sisi memotivasi. Ya, dalam konteks Bunda Elsa adalah mungkin saat ini, dan bukan mungkin, pasti di luar sana yang lagi menonton kita, terutama wanita. Mungkin kita selama ini masih banyak beranggapan bahwa wanita adalah cuma pelengkap. Ya. Padahal emansipasi wanita itu sudah dilakukan dari sejak era Kartini, Bunda. Betul. Tapi saya pernah mengalami, walaupun sebagai seorang laki-laki, saya pernah mengalami stuck. Dan saya berpikir, apa sih yang bisa membuat saya untuk kembali semangat dan berjuang untuk mencapai cita-cita saya? Gitu. Ini seorang laki-laki, Bunda. Apalagi seorang perempuan, wanita. Dengan banyak kelemahan. Kadang bahkan di dalam keluarga mereka sendiri pun tidak terlalu memberikan dukungan karena sudahlah kamu perempuan, sudahlah cepat menikah, punya anak, menjadi istri yang baik buat, udah cukup gitu. Tapi saya ingin dengan adanya Bunda Elsa ini, teman-teman di luar sana yang mendengarkan kisah perjalanan Bunda nanti bisa menjadi semangat, terinspirasi, dan mungkin suatu saat bisa seperti seorang Bunda Elsa Syarif. Bunda, saya ingin Bunda ceritakan bagaimana perjalanan hidup Bunda sampai menjadi seorang Bu Elsa Syarif yang sekarang. Saya yakin tidak mungkin ujuk-ujuk seperti itu. Iya kan, Bun? Pasti ada melalui banyak hambatan, persoalan. Dan Bunda tetap bisa tegar. Saya ingin Bunda ceritakan dong. Ayo share sama-sama kita di sini. Iya. Silakan Bunda. Terima kasih Gary. Iya. Ini Gary juga semangatnya juga luar biasa. Ya saya ini
orang yang selalu berpindah-pindah. Kebetulan ayah saya kan di BRI, Bank Rakyat Indonesia. Jadi saya hanya setahun 2 tahun udah pindah dari dulu di Tarakanita, TK dan SD kelas 1 di Tarakanita, udah tuh pindah ke Tegal, SD Pius, pindah ke Semarang di SD Tresia, terus pindah di SD Franciscus Saverius di Ambon. Di Ambon. Jadi beliau ini sebetulnya bisa dikatakan orang Maluku juga nih. Iya, teman saya salah satu yang sekelas itu Johari Oratmangun. Pak Duta Besar ya? Ya, Duta Besar kan pernah jadi wakil Duta Besar di Belanda, terus Duta Besar di Rusia, sekarang Duta Besar di Cina. Luar biasa. Nah, jadi teman sekelas itu, Bunda? Teman sekelas, di belakang saya selalu dia. Waduh. Karena saya dari kecil tuh nggak mau duduk di belakang, selalu saya paling depan. Nggak tahu, saya senangnya mendengar dengan baik. Kalau di belakang kan bisa kurang jelas, bisa karena orang-orang ngobrol kan kita jadi nggak konsentrasi. Jadi memang itu satu gambaran bahwa kita kalau mau mencapaikan sesuatu kita harus punya tekad kuat, ya. Kita rajin, jujur, loyal. Loyal itu kesetiaan itu mesti ada. Jadi sebagai bukti ya, saya itu dengan klien tuh dari awal sampai sekarang kita masih tetap bersama. Sebagai contoh, saya dengan Pak Mas Tommy Soeharto, saya udah dari 95, sekarang udah berapa? Hampir 27 tahun. 27 tahun. Dan tetap bersama-sama. Dan saya lebih banyak memegang kasus-kasus tanah ya di Mas Tommy, dipercayanya itu. Kalau kasus-kasus yang membahayakan Mas Tommy kurang begitu berkenan ya. Tapi hanya kasus pembunuhan itu saya tangani, terus kemudian kasus Mopnas yang Mas Tommy harus bayar 3 triliun, saya bisa membantu PK-nya sehingga dia dibebaskan dari 3 triliun itu. Kemudian dia juga kasus yang Goro kan juga bebas. Ya, padahal yang lainnya Bedu Amang maupun Ricardo Gelair kan dihukum. Satu 18 bulan, yang satu 4 tahun. Jadi memang perlu kesetiaan. Dimanapun kita bekerja perlu kesetiaan. Kalau misalnya kita ikut partai, kesetiaan itu penting juga. Jadi hidup itu harus setia, harus memilih. Dan tekad kita kuat dan kita bekerja dengan baik. Kesetiaan terhadap persahabatan. Betul. Luar biasa. Saya ingat pernah Bunda sampaikan, ya kita bersahabat itu tidak harus sering bertemu, tapi selalu ada. Ibarat bintang ya. Yeah. Tiap malam kan tidak selalu kelihatan bersinar, tapi kita tahu itu ada. Nah, itu juga sahabat. Ya, kita kalau namanya bersahabat itu nggak harus terus-terus ketemu, apalagi zaman COVID begini. Tetapi di mana kita susah, teman kita susah, di situ kita ada. Betul. Itu saya melihat bahwa menjadi salah satu kunci Bunda untuk bisa tetap eksis, bisa tetap mempunyai hubungan baik dengan klien sampai saat ini. Tipsnya apa aja Bunda persahabatan? Ya tentunya kita harus bisa chemistry-nya sama ya. Chemistry ya. Kenyamanan dulu ya seperti itu. Ya, kita tahu sifatnya apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Dan dia juga terbuka, kita juga terbuka, dia harus tahu juga apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Betul. Sehingga kita bisa match, dan yang paling penting kita bisa jaga kerahasiaan. Betul. Jangan mulutnya ember. Ya. Itu paling penting. Orang tuh kebanyakan merasa lawyer semuanya disebut. Di hal yang masih secret, itu dia udah sampein untuk membanggakan dirinya bahwa wah saya ini hebat nanganin si A, si B, si C, ini pejabat tinggi segala rupa. Itu tidak baik bagi saya, karena
nanti itu bisa membahayakan pejabatnya dan juga Iya. bisa membahayakan kita. Sebagai contoh Pinkan kan, Pinkan, Jaksa Pinkan. Iya. Dia fotoan sama Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dia fotoan sama Joko Chandra, dia fotoan dengan ini. Akhirnya begitu ada kasus, Betul. dengan mudah orang mendapatkan Apalagi di zaman saat bukti. seperti Iya, sekarang justru ya. itu. Jadi kalau Anda tanya saya, apakah kenal pejabat, rata-rata saya kenal. Tapi tanya sama saya, apakah Ibu Elsa punya foto pejabat itu? Nggak punya. Betul. Kecuali kalau pas lagi acara bersama-sama ya. Tapi untuk pribadi saya nggak pernah. Betul. Dan saya memang tidak mau. Jejak Jadi kalau digital. misalnya saya foto itu bisa penuh dinding saya dengan foto-foto pejabat. Terus kan Betul. kita nggak tega dong. Udah penuh terus dia karena nggak menjabat lagi kita taruh di tempat itu. Jadi Iya. saya sebagai penghormatan saya nggak usah foto aja. Betul. Yang penting pejabat itu ada di hati kita. Betul, luar biasa. Jadi tipsnya adalah bagaimana bisa selalu menjaga hubungan, salah satunya terhadap hal-hal yang sifatnya sensitif, yang sifatnya secret juga kita harus tahu untuk membawa diri. Jangan cuman karena ingin nongol, cuman ingin eksistensinya ada. Oh ya saya lagi sama si A, si B untuk kelihatan bahwa saya ini hebat. Lantas dibuat publikasi. Betul, luar biasa benar. Ya kita menanganin kasus, kita bisa populer karena memang ada prestasi kita. Tapi yang tidak bagus adalah kita menanganin kasus untuk mempopulerkan diri kita. Itu pasti tidak bagus dampaknya dan bisa gagal. Betul. Berarti kita memanfaat klien. Padahal klien itu minta tolong kita. Betul. Sebagai contoh ada klien, ada lawyer cukup terkenal. Kan ada kasusnya Gisela kan. Oh iya. Nah, tadinya polisi sulit menemukan hal ini. Betul. Apakah foto dia yang mirip atau tidak rupa. Nah, ternyata sebelum dia ada yang melaporkan, ada dia berbicara dengan suatu lawyer yang dan akhirnya membukanya. Nah, lawyer tadinya dia belum jadi tersangka karena kan memang masih belum cukup cukup bukti. Totonya saking pengen ngetopnya nih, pengen top lah, sehingga diceritakan bahwa Gisela pernah ketemu saya dan mengatakan bahwa foto dia curhat bahwa fotonya hilang, HP-nya hilang. Disitulah akhirnya dia kejar dan akhirnya jadi tersangka. Nah hal-hal itu yang sebetulnya tidak boleh. Betul. Gitu. Butuh profesionalitas. Iya, untuk apa? Kita otomatis dari mulut ke mulut orang akan mencari kita. Betul. Tapi tidak perlu, kita kan bukan bintang film untuk mengekspos saya tanganin perkara ini, tanganin perkara itu nggak perlu. Klien itu bukan soal pintar atau tidak pintar, tapi dia chemistry-nya bisa cocok nggak dengan kita. Chemistry yang harus diutamakan ya. Luar biasa karena kita bisa melihat apa yang menjadi eksistensi seorang Elsa Sharif itu sebagai bukti ada, dan kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa demikian, ya itu seperti tadi yang Bu Elsa bilang itu ya, bagaimana menjaga profesionalitas kita dalam sebuah profesi ya. Iya. Karena itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab dunia akhirat bisa dikatakan demikian ya. Iya. Makanya Bu Elsa Sharif, saya mau tanya lebih dalam lagi. Pada waktu dulu akhirnya mengambil langkah untuk menjadi seorang lawyer, apa sebetulnya yang membuat seorang Elsa Sharif pingin menjadi seorang lawyer? Apa tidak pingin jadi yang lain, misalnya artis kayak atau apapun itu, kenapa pingin jadi lawyer? Sebetulnya kalau ditanya apakah saya punya cita-cita lawyer, enggak. Enggak juga ya. Itu jalan hidup saya aja. Kalau mau ditanya, saya kan dari pasti alam, SMA-nya. Jadi dulu kalau nggak kimia murni atau kedokteran gitu. Tapi saya melihat kimia murni kan kita nggak perlu dites ya. Dengan nilai prestasi kita yang tinggi kita bisa langsung masuk. Betul. Kemudian juga dengan kedokteran. Nah, cuman kedokteran itu saya ada sesuatu kekurangan. Pertama saya takut
gelap. Kalau misalnya saya harus jaga di jenazah saya pasti takut. Ada syarat harus jaga jenazah kalau nggak salah. Pasti, itu harus. Kedua, kita harus belajar membelah segala rupa ya. Anatomi ya, dari hal yang kecil-kecil. Dan waktu SMA kita coba dengan kodok aja kita udah takut. Aduh. Jadi saya pikir itu bukan bidang saya. Nah, ayah saya itu kan orang bank. Oh iya, orang bank ya. Orang bank, ayah saya bilang gini, kenapa kamu nggak masuk hukum? Untuk apa jadi hukum? Kan saya bukan orang sosial budaya. Ayah saya cita-cita supaya saya jadi notaris. Tapi ya udah, karena kalau kimia udah kamu di lab sendirian, kamu apa nggak takut? Saya bilang takut juga ya. Akhirnya ya oke, saya ikutin ayah saya untuk ngambil untuk ambil hukum. Nah, dalam perjalanan hukum ini terus saya lihat pekerjaan notaris kayak gini, terus dia monoton. Dia hanya mengisi format dan tidak dinamis ya. Nah, karena pada waktu zaman saya ada dulu kan sistemnya paket dulu ya. Paket kemudian berubah menjadi SKS. Nah, saya memang mendapat nilai terbaik dan juga duluan selesai. Teman-teman saya penyelesaian untuk menjadi SKS jadi lama. Jadi ada 2 tahun mundur untuk wisudanya. Sehingga saya sudah selesai, teman-teman saya belum selesai. Sehingga apa yang saya kerjakan, nah itu ada teman-teman saya waktu itu saya masih ingat sekali. Dia bilang gini, kamu bisa nggak bikinin perjanjian? Ini saya masih belum jadi lawyer nih. Bikin perjanjian apa? Nah itu pertama, bikin perjanjian yang untuk bantu Rudi Suwardi yang potong rambut ya. Potong rambut. Perjanjian, saya bikin perjanjian bagus ya. Saya ingat banget tuh. Saya bilang ya oke deh, saya bisa. Saya lihat contoh-contoh ini, terus akhirnya saya kreatif apa keinginan dia saya bikin. Terus ternyata puas, tapi saya nggak ketemu Rudinya sendiri, teman saya ini. Terus dia bilang, nih kita dapat 50.000. Zaman dulu 50.000. Tahun berapa itu Bunda? 80-an ya? 84-an ya. 84. 36-37 tahun. Iya, jadi saya udah bikin, kasih 50.000 kan. Terus dia bilang gini, lu ambil aja 30.000, gue 20.000. Saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa, dia yang bawa perkara masalahnya kan. Saya bilang iya, gue nganggur. Totonya ada perkara lagi tentang buruh satpam yang diberhentikan Telkom. Kan Telkom dulu di Jakarta dipindahkan ke Bandung, sehingga kan satpam di sini diberhentikan PHK, dan itu kan menimbulkan gejolak. Mereka minta ke saya, terus saya lihat apa yang menjadi, ternyata masalah pesangonnya terlalu kecil. Kemudian tidak ada penghargaan, misalnya harusnya kan dikasih bahwa dia telah bekerja dengan baik, sehingga kan dia bisa mencari pekerjaan lebih baik lagi, sehingga ada rekomendasi dia untuk bekerja lebih lanjut, tidak bisa berhenti. Akhirnya saya berjuang, saya bisa diterima direktur, itu saya juga luar biasa ya, karena waktu itu kan masih belum apa-apa, nama juga ya. Wisuda aja belum, tapi memang sudah selesai transkrip saya. Wisuda aja belum, tapi saya beraniin aja karena saya memang tujuan membantu satpam itu ada berapa ratus ya, 500-an orang. Oh lumayan banyak ya? Sekali, semua kasih kuasa ke saya. Saya nggak tahu juga kok bisa dia tahu saya nggak ngerti. Tapi terus pokoknya saya udah lupa ya ceritanya. Pokoknya saya udah ketemu, terus saya bilang tolong ada penghargaan. Dia kalau mau berpisah tuh kasih dia lah wajahnya dia yang mau kenal direkturnya. Kan adalah suatu penghargaan lah kepada mereka. Dia kan sudah bekerja begitu lama di Telkom dengan cara yang baik itu. Terus saya bilang kasih rekomendasi bahwa mereka ada selesai dengan kerja yang baik gitu, supaya mereka bisa cari pekerjaan baru. Betul, kemudian saya minta juga ya gimana sih, kasih pertemuan lah makan kayak atau nasi tambahan tip-tipnya lagi.
permintaan saya yang itu ternyata terkabul. Dikabulin, para direksi datang, satpam itu semua ngumpul, mereka makan bersama, yang mungkin jarang mereka melihat direktur, kali ini dia bisa salaman dengan direkturnya, terus bisa makan bersama dengan direktur. Waktu selesai makan, mereka dikasih itu rekomendasi letternya, terus dikasih uang, tambahan uang ya, pesangonnya kan udah diserahkan. Tambahan uang, saya nggak tahu berapa, selesai urusnya. Jadi saya udah seneng kan. Nah, udah tuh mereka pulang, saya bilang ya udah sudah berhasil, saya bantu. Terus saya permisi pulang. Ternyata di situ pada direksi bilang gini, mereka tahu kalau saya membantu secara cuma-cuma karena dia lihat kan saya masih muda juga. Tapi dia melihat kagumnya saya bisa mengatasi dengan baik. Itu satpam yang tua-tua bisa nurut apa kata saya kan. Luar biasa. Nah, terus tatoknya dia bilang gini, kita juga terima kasih sama Mbak Elsa karena kalau mereka bergerak itu bisa chaos. Nah, ternyata kok dia nurut apa yang saya sampaikan. Dan permintaannya pun nggak macam-macam kan. Dia cuma kasih tip, kasih rekomendasi, makan bersama. Mereka bangga sekali gitu. Jadi mereka terima kasih. Saya sendiri juga terima kasih karena saya merasa udah berhasil. Begitu saya mau pulang, mereka bilang tunggu dulu. Ada yang kita ucapkan terima kasih. Saya kaget juga apa. Saya lihat kok tebal sekali nih duit nih. Saya bilang nggak usah deh Pak. Saya kan Elsa nggak minta. Mbak Elsa kan nggak minta uang mereka. Enggak, saya senang udah bisa bantu. Enggak, ini memang kita kalau kita ucapkan terima kasih kalau ada terjadi gerakan atau segala ini. Betul. Berapa besar negara kita dirugikan. Betul. Oh gitu. Nah maksudnya polos kan. Akhirnya saya terima aja terima kasih. Saya nggak hitung-hitung, saya pulang ke rumah. Saya lihat berapa yang saya dapat. 300.000. Wow. Besar loh. Jadi sebenarnya angka 3 nih boleh juga nih. Kemarin 30.000, sekarang 300.000. Itu dua hal yang saya tidak pernah lupakan. Itu adalah kasus pertama dan kasus kedua saya. Sehingga berkembang. Orang percaya dengan saya. Mungkin karena wajah saya yang polos saja, nggak ada muka-muka licik. Ya kan? Sampai sekarang pun tidak kelihatan muka licik, Bunda. Nggak ada, kita nggak mau jadi orang licik. Luar biasa, Bunda. Yang penting kita pintar dan hati kita juga tulus ya sama orang. Dan beda ya licik sama orang pintar. Ya. Kalau licik itu, aduh banyak ininya ya. Banyak tipu-tipu muslihatnya. Dan saya nggak suka hal itu. Kebohongan saya tidak suka. Nah itulah saya juga pengajar. Dan mohon doanya juga karena saya udah dapat nomor NIDK sebagai guru besar. Wow. Nah, sekarang tinggal menunggu berkasnya dikirim ke Dikti pusat dan kalau bisa secepatnya ditandatangani oleh Menteri. Amin. Menteri Dikti ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya supaya buat saya Bunda. Bisa jadi guru besar, sekarang masih jadi associate profesor. Luar biasa Bunda. Saya membayangkan ya, 500 orang pada tahun 80-an dibantu oleh seorang Elsa Sharif yang usianya baru 20-an. Dan pada waktu itu tidak ada berpikir tentang bayaran. Bagaimana menolong 500 orang bekerja di Telkom? Berapa banyak yang mereka bisa mampu untuk bayar? Tapi dengan ketulusan itu, 500 orang itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, dan Tuhan membalas dengan caranya Tuhan sendiri. Iya betul. Ini luar biasa. Ini yang benar-betul kita di energi kita sangat membutuhkan seperti ini. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin menjadi seorang yang profesional, apakah itu lawyer atau apapun, whatever it is. Mulailah dengan ketulusan. Betul. Ini terbukti ya. Dan bayangkan, mungkin lewat cara itu Tuhan menilai bahwa Bu Elsa harus menjadi besar karena belum apa-apa saja sudah bisa berbuat yang terbaik untuk banyak orang. Coba bayangkan kalau pada itu seorang Elsa Sharif, ya berapa bayarnya dulu baru saya tolong.
bisa saja mungkin tidak seperti saat ini. Iya, mungkin. Ya. Dan saya alhamdulillah semuanya dengan ketulusan kerja keras kita dan kejujuran kita, Allah memberikan jalan yang baik. Dan memang saya ada suatu kepercayaan pada diri saya sendiri ya, bahwa saya percaya sekali kalau saya semata-mata materi, kesaktian saya hilang. Betul. Ini guyonnya, tapi dan itu saya yakini. Saya tuh kalau misalnya bicara duit itu rasanya katanya hilang saya punya keahlian. Maksudnya bukan hilang keahlian saya. Kayaknya Allah tuh tidak membantu saya. Betul. Kalau saya nggak hitung-hitungan, ada aja. Pokoknya memang kalau dibilang kalau saya semua berhitung, mungkin saya, karena saya banyak sekali perkara, mungkin saya lawyer terkaya bukan di Indonesia aja, Asia Tenggara kali. Ya. Kalau saya hitung perkara saya yang begitu banyaknya ya. Tapi kan perkara saya banyak, tapi saya balance. Ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Yeah. Itu pun juga saya tidak berlebihan ya. Yeah. Kalau berlebihan kan nanti orang juga nggak sanggup bayar kita kan. Betul. Untuk apa? Dan kita akhirnya tidak panjang hubungan kita dengan klien kita. Jadi saya seperti keluarga. Jadi itulah. Saya melihat seorang Bunda Elsa Syarif ya, bukan cuma di level Indonesia. Saya sendiri sebagai saksinya, bagaimana pada waktu beberapa tahun lalu sempat saya melihat Bunda yang harus ke Hong Kong, kemana. Bahkan kadang ada klien dari luar negeri yang datang ke kantor Elsa ya. Saya menganggap bahwa semua itu terjadi bukan kebetulan ya Bunda. Betul. Tapi ketulusan Bunda itu sangat luar biasa. Dan sekali lagi, ini yang dibutuhkan di dalam energi kata dan semua yang menonton. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa bagi seorang Elsa Syarif, ketulusan itu akan menghasilkan energi. Seperti itu. Tanpa ketulusan, tidak akan pernah ada energi. Betul. Saya pada saat ini lebih banyak lagi mengenal Bunda Elsa. Padahal sudah kenal cukup lama kita ya. Dan saya juga harus berterima kasih buat yang menonton video saat ini. Saya pun bisa seperti sekarang karena beliau. Ini satu hal yang harus saya sampaikan. Karena seorang Gary pun pada waktu pertama kali menginjakkan kakinya di ibu kota ini. Bingung siapa yang mau bantu. Dan hari ini saya bisa menghadirkan yang bersangkutan. Sangat luar biasa. Saya nggak mau cerita ini hanya cuma untuk saya. Saya ingin cerita ini menjadi konsumsi publik. Karena ini adalah sebuah kejujuran. Kejujuran itu bagian dari energi juga. Ketulusan, kejujuran. Dan yang paling penting adalah harus kita kerja keras bicara. Betul. Banyak belajar. Dan alhamdulillah perkara saya menang di California dan klien saya benar-benar bahagia balik ke Jakarta. Dia tambah bicara kemana-mana, memberikan kayak testimoni bagaimana saya membantu dengan keras sehingga bisa memenangkan dia di pengadilan di California. Luar biasa. California. Ini Amerika. Saya sangat kagum ya teman-teman, terutama para wanita di luar sana. Kalian harus menonton sampai selesai apa yang menjadi penjelasan dari seorang Bu Elsa Syarif. Saya berharap bahwa lewat podcast ini ya Bunda, banyak yang menanyakan seorang Gary, apa sih konsep energi kata ini? Saya simpel aja Bunda. Bagaimana video ini bermanfaat buat banyak orang. Betul. Karena orang yang kita undang tentu adalah orang yang sudah mencapai sebuah titik tertentu. Bagi banyak orang. Saya berharap bahwa kisahnya itu menjadi inspirasi buat banyak orang. Tapi hari ini luar biasa Bunda. Saya sangat kagum. Harapan saya perempuan-perempuan di luar sana jangan mau kalah sama Bunda Elsa. Harus buktikan bahwa kalian juga bisa. Beliau ini
bayangkan loh, seorang ibu bagi anaknya juga. Kalau di Maluku tuh Christina Marta Tiahahu, kalau di Indonesia R.A. Kartini ya, kayak gitu. Bunda ini juga saya melihat sangat gaul, bergaul dengan siapapun. Tidak ada pembatasan umur, usia, ataupun tidak ada pembatasan dari sisi, mohon maaf, strata sosial ataupun materi. Pokoknya siapapun saya lihat Bunda sangat welcome ya. Betul. Dan tidak salah bahwa banyak sekali artis yang akhirnya suka datang ke Bu Elsa karena Bunda ini terbuka sama semua orang. Bisa dikatakan seorang ibu yang milenial juga ya, Bunda ya. Iya, saya nggak, kita kan harus tetap mengikuti zaman. Sehingga kan ada orang terlalu konservatif meninggikan dirinya. Sehingga dia akan ketinggalan. Teman saya juga banyak yang muda-muda. Lebih muda dari Gary juga ada. Sehingga saya tahu, oh begini kondisinya anak muda, keinginannya bagaimana. Sehingga nanti ada permasalahan-permasalahan itu juga menjadi suatu masukan bagi saya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu kan dengan tambahnya usia saya kan hakim-hakim, jaksa-jaksanya kan lebih muda, jadi lebih muda-muda kan. Kalau kita nggak tahu cara menghadapi mereka dan tahu bagaimana cara berpikir mereka, kita nggak akan bisa komunikasi dengan baik. Dan komunikasi yang baik itu bisa membuat suatu solusi yang baik untuk penyelesaian permasalahan kita. Nah, kalau kita sombong, itu membuat kita atau sombong atau kita berteman tuh hanya kalau semata-mata uang, itu salah besar. Mereka lupa dengan berteman itu justru itu uang bagi saya. Tapi kalau kita bicara hanya semata-mata uang, orang bisa jauh dari kita dan uang itu pasti hilang. Betul. Jadi di agama Islam juga maupun di agama yang lain, bersilaturahmi itu adalah rezeki. Jadi kalau kita terus bisa bergaul, itu adalah rezeki juga. Betul. Jadi kita harus tetap gaul. Milenial, ya kita ikut milenial. Luar biasa. Jarang kan kalau kita lihat seorang yang usia 60 lebih ya. Sekarang 64 tahun. 64, tapi selalu membuka diri untuk belajar, mendalami bagaimana sih zaman sekarang dengan anak-anak. Betul Bunda, jangankan seorang Bunda Elsa, saya yang dulunya menganggap diri sebagai orang yang muda aja sekarang sudah agak susah untuk bisa mempelajari anak-anak usia 20 tahun. Apalagi Bunda, luar biasa. Dan jujur, orang itu kalau melihat seorang Elsa Syarif itu tidak terlalu merasa, anak muda terutama, tidak terlalu merasa jauh, jarak gitu. Karena rupanya Bunda sudah banyak mempelajari karakter, pembawaan diri anak-anak yang sekarang berbeda. Kita dulu mungkin masih membuat gap, membuat mereka jadi segan sama kita, menjauh dengan kita. Justru kita harus sama-sama. Sehingga ya istilahnya kalau saya guyon ini, ya seringnya bergaul dengan anak muda, jadi kita juga muda juga. Betul. Jadi ini cuma guyon ya. Karena tapi memang, faktanya demikian. Iya. Saya mengundang Bu Elsa karena saya sangat paham psikologi seorang Bu Elsa terhadap siapapun itu. Dan saya salah satu orang yang merasakan bagaimana menemukan jati diri juga. Saya salah satu orang yang menemukan jati diri di ibu kota dari 10 tahun lalu, Bunda. Dan suatu kebanggaan bahwa pertama kita sampai sekarang juga sehat, ya, masih bisa bersilaturahmi. Yang kedua, inspirasi yang selalu muncul, terutama wanita. Saya yakin tidak banyak di Indonesia ini. Tidak banyak di Indonesia ini yang bisa memberikan kisah yang menarik seperti Bunda Elsa itu. Makanya apa yang menjadi harapan saya sudah terpenuhi loh Bunda. Saya yakin teman-teman yang menonton ini, ayo sekali lagi untuk kesekian kalinya, kalian para wanita jangan pernah merasa sebagai
pelengkap. Ya. Kalian harus bisa lebih hebat lagi dari Bu Elsa. Tunjukkan bahwa yang menjadi emansipasi wanita itu betul-betul ada. Bukan cuma sekedar. Bunda, terakhir ya. Ini mungkin tidak banyak yang menyadari walaupun secara case by case mungkin ada. Pasti biasanya orang tua itu nggak sadar, selalu melihat seorang anak laki-laki kebanggaan dan anak perempuan, sudahlah kamu tidak terlalu banyak ekspektasi untuk seorang wanita itu menjadi seorang Wonder Woman. Biasanya udahlah bagi saya anak perempuan saya, kamu yang penting dapat jodoh yang baik, menikah, that's it gitu loh. Sudah bangga ke papa mama, itu banyak seperti itu. Mungkin Bunda ada tips ya terakhir ya untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan sampai mereka ataupun untuk orang tua sehingga jangan sampai seorang perempuan yang dulunya mungkin punya cita-cita yang tinggi tapi terhalang karena mungkin persepsi orang tuanya ataupun mungkin dia nggak percaya diri. Saya terakhir aja Bunda, saya pingin apa sih tips Bunda tentang hal tersebut sehingga yang menonton juga punya semangat lagi Bunda. Iya. Pada zaman sekarang ini, misalnya suami istri penghasilan satu aja belum tentu cukup. Betul. Jadi perempuan juga harus cari uang, ya. Ya. Nah itu selain bisa juga membantu keluarga, juga misalnya suami kita ini seorang pejabat, ya. Kita juga tidak banyak merongrong sehingga jangan sampai suami kita korupsi. Terus kemudian kalau kita perempuan itu juga harus berpenghasilan walaupun bukan harus kerja di kantor. Kerja di rumah, kita misalnya banyak ada yang pintar menenun, ada yang menyulam, ada yang membuat handicraft dan macam-macam perhiasan dan tenun. Nah, itu kan atau kuliner segala rupa itu juga penghasilannya cukup besar dan nantinya suami tidak merendahkan kita, ya ini guyonnya. Yeah. Suami itu satu bisa kalau dia meninggal kita bisa menghidupi anak-anak kita karena kita juga berpenghasilan dan kita juga bisa membantu suami keluarga dan suami kita tidak korupsi. Tapi yang paling bahaya jika kalau suami kita diambil orang. Jadi kita tidak tertekan dan tidak jadi pengemis, pengemis cinta, tapi kita bisa tetap kokoh dan kuat melindungi anak kita dan membesar anak kita. Karena suatu karakter, suatu kodrat bahwa ibu itu selalu dekat dengan anak. Ya. Kalau bapak ini kalau udah kena perempuan lain juga suka lupa, sehingga jangan ngarepin, jangan terlalu diharapkan. Tapi kita memang ingin itu keluarga utuh sampai akhir hayat seperti nenek-nenek yang dulu-dulu. Tapi kayaknya nasib orang berbeda. Ada yang perjalanan perkawinannya mulus, ada yang di tengah jalan putus. Untuk itulah perempuan harus bekerja juga, walaupun tidak bekerja di luar di kantoran, tapi dia bisa bekerja di rumahnya dan penghasilan bisa lebih besar dari suaminya. Iya, betul. Gitu. Karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari besok dan seterusnya. Tapi seorang wanita adalah juga seorang manusia. Dan betul katanya Bu Elsa tadi, kita tidak pernah tahu tiba-tiba tidak minta suaminya ada apa-apa, meninggal atau meninggalkan. Ya, beda ya antara meninggal dan meninggalkan. Iya. Kalau meninggal berarti mungkin selamanya nggak muncul lagi. Dipanggil Tuhan. Kalau meninggalkan dipanggil yang lain. Dipanggil yang lain. Iya. Jadi beda-beda tipis. Tapi intinya tetap kita nggak bersama-sama lagi. Dan pada waktu itu memang betul. Banyak juga wanita yang akhirnya di dalam video-video saya bersaksi di dalam komen-komen itu juga banyak dan kebanyakan perempuan. Karena KDRT itu yang harus dicegah karena kita tidak berprestasi, tidak menghasilkan sehingga suami atau laki-laki itu terlalu meremehkan perempuan. Karena Betul. Itu kita perempuan harus kuat. Luar biasa. Tuh perempuan tuh
Ayo perempuan. Jangan pernah mau, tapi bukan berarti mau ngajak tengkar sama lakinya juga gitu kan. Kita bukan menghilangkan kodrat. Saya bukan orang yang feminis, tetapi kita adalah wanita juga harus, perempuan itu harus juga punya penghasilan, mempunyai harga diri juga, supaya untuk preventif kalau ada apa-apa di kemudian hari. Betul. Jadi saya pikir bahwa penjelasan dari seorang Bunda Elsa Syarif ini luar biasa loh. Ini perempuan-perempuan yang nonton harus tambah semangat nih. Ada booster, bukan obat ya untuk COVID apa namanya? Vaksin. Tapi booster semangat gitu. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengarkan kisah dan semangat. Ini ya Bunda, kalau mungkin di acara-acara, mohon maaf, motivasi-motivasi harus perlu untuk membayar tiket dan sebagainya untuk bisa nonton acara. Ini benar-benar free buat semua. Jadi kalian harus nonton. Bayangkan semangat yang disampaikan oleh Bunda Elsa. Mungkin selama ini orang-orang mendengar seorang Elsa Syarif cuma tentang kasus A, kasus B, kasus C. Orang jarang untuk mungkin mendengarkan bagaimana sih seorang Elsa Syarif sebagai seorang motivator, dan hari ini beliau sampaikan, terutama buat kalian para wanita. Jadi saya pikir sekali lagi terima kasih Bu Elsa. Sama-sama. Sebetulnya saya ingin ngomong sejam 2 jam lagi ya, tapi mungkin di lain kesempatan Ya, boleh dong saya kesempatan undang lagi. boleh. Karena menurut saya masih terlalu banyak hal yang belum kita gali. Tapi saya yakin ke depan kita akan bertemu kembali, apa dengan format yang sama ataukah dengan format yang lain. Insyaallah. Tapi apapun itu formatnya, yang penting adalah bisa bermanfaat. Membangkitkan wanita untuk mandiri. Luar biasa. Terima kasih Bu Elsa. Sama-sama. Sudah berkunjung ke Energi Kata ini. Energi. Ya, Energi Kata, sehingga apa yang keluar dari mulut kita mengandung energi. Yang tadi Bunda bilang adalah ketulusan memberi energi itu. Bagi saya, semua yang menjadi keluar dari mulut kita ini ada energi, Bunda. Mempengaruhi seseorang untuk membeli produk kita. Iya. Atau contoh suami istri bertengkar, yang ada adalah dua-dua sama-sama ingin menang, kan tidak mendapatkan solusi. Kenapa itu? Karena ada energi yang keluar. Sehingga sebetulnya kita harus sadar bahwa mulut yang keluar ini bertanggung jawab bukan cuma untuk kita aja, tapi butuh orang yang mendengar juga. Betul. Makanya energi kata ini muncul adalah bagaimana untuk kita mempunyai tanggung jawab bagi apa yang menjadi berkat atau barokah yang di atas kasih buat kita untuk yang lain. Harapan saya banyak orang yang termotivasi. Siapapun yang mendengarkan diskusi kita saat ini, terutama wanita, ya, saya berharap lebih semangat, ya, dan para suami, para laki, saya adalah seorang laki dan suami yang menganut sistem sangat tidak boleh kasar pun sama seorang wanita. Betul. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah dari perjalanan hidup saya sampai saat ini, saya belum pernah yang namanya marah atau bahkan sampai menggunakan tangan terhadap dia. Itu karena saya melihat bahwa ya sudah kodratnya perempuan diciptakan untuk menemani seorang laki dari tulang rusuk. Berarti tanggung jawab kita kan. Kalau kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi satu kehormatan Bu Elsa sudah bisa datang. Sekali lagi terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Semoga segera kita ketemu lagi dengan diskusi yang lebih luar biasa lagi Bunda ya. Iya. Jadi menutup acara ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebuah ketulusan itu selalu menghasilkan energi. Dan bagi seorang wanita, apabila Anda punya tekad yang kuat dan menempatkan ketulusan di depan, Anda akan sukses dan tidak akan ada yang bertanya siapa Anda dan kenapa seorang wanita. Anda mempunyai waktu, kesempatan, dan semua hal yang sama dengan seorang pria. Saya Giri Tubun, semoga bermanfaat.